dibuang-buangin Yes, dulu. gitu. Kemas ulang lah lagu mengeningkan cinta ini. Aduh lah bang, asal gini-gini jadinya. Musik lovers, balik lagi bareng gue Eno Dimejo di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Dan setiap episodenya kita menghadirkan artis-artis emerging yang menghadirkan juga karya-karya terbaru mereka. Dan untuk episode kali ini kita sudah kehadiran dua bintang tamu. Dua-duanya mengawali karir dari ajang pencarian bakat. Dan kita sudah bersama dengan Sharla. Hai. Sharla, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Happy banget bisa kehadiran lu di Terima sini. kasih. Kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai perjalanan bermusik lu, Yap. ya kan? Sampai pada akhirnya digait oleh Hits Record, Ya. label yang menaungi lu saat ini ya, dan melahirkan karya-karya yang lumayan viral lah ya di TikTok lah ya. Amin. TikTokable lagu-lagunya itu. Oke, kita mulai dengan kenapa musik lu pilih sebagai jalan hidup? Iya. Kenapa musik? Karena sebenarnya karena dari kecil sih, dari kecil kayak selalu didengerin musik apa segala macamnya. Karena memang dari almarhum mama aku tuh penyanyi dulunya gitu, penyanyi lagu tradisional juga, pop juga gitu. Akhirnya karena dari kecil sering banget denger orang nyanyi, Ya. terus musik kayak dikasih musik apa segala macamnya. Akhirnya besarnya tuh jadi kayak tertarik gitu, Ya, pengen pokoknya kayak jadi tertanam lah penyanyi gitu. Padahal dulu aku tuh cita-citanya sebenarnya pengen jadi pramugari. Tapi gak dibolehin papa. Akhirnya aku kayak menguburkan citaku dalam-dalam. Akhirnya jadilah seorang penyanyi itu. Sharla itu dari Samarinda kan ya? Ya, sebenarnya dari Kutai Kartanegara. Oke. Deket Samarinda. Cuma satu daerah. Ya, Kalimantan lah ya. Yap. Tadi sempat mention bahwa nyokap suka nyanyi-nyanyi tradisional. Memang tradisional yang kayak gimana sih dari Kutai itu? Iya, dari Kutai, jadi musik tradisional gitu, penyanyi daerah. Kan kalau Jawa mungkin atau Sunda sinden gitu kan. Iya. Pelok, slendro gitu-gitu. Kalau dari sana lu bisa Kalau di nggak? sana Sedikit aja. bisa, namanya musik tingkilan kalau di Oke. situ. Mungkin bisa semi-semi keroncong juga gitu, keroncong tingkilan. Jadi lebih banyak unsur Melayu atau gimana? Kayaknya kalau Melayu iya sih, ya ada lah cengkok-cengkok. Coba dong, Melayu tarik dong gitu. sedikit dong. Bisa gak? Bisa. Biasanya tuh aku suka bawain Sungai Mahakam dan aku pernah bawain juga waktu audisi. Tapi kali ini mungkin dicoba kali ya yang Sungai Mahakam itu ya. Boleh dong. Oke. Sungai Mahakam penuh dengan kubang dan tambangan, tulak hulu ke hilir, membawa kekayaan alam. Sungai Mahakam mengalir di Kalimantan Timur. Airmu tenang dan indah, penuh pangkrida dan penghidupan. Emang unsur Melayunya tuh sekental itu tuh ya? Iya, cengkoknya emang gitu. Apakah itu terbawa nggak ke karya-karya lu? Pada akhirnya ikut nyanyi ada unsur Melayunya. Cengkok-cengkok Melayu ya. Kalau itu sih, kalau aku sih kayaknya enggak ya? sih, karena memang kayak ya udah kalau nyanyi pop ya pop aja. Iya. Tapi menarik banget sih bahwa lu kan lahir dari generasi terkini lah ya. Iya. Gen Z gimana gitu, tapi tetap notice terhadap budaya lah gitu kan. Lagu-lagu tradisional tuh masih akrab gitu. Iya, karena memang aku juga di sana selain nyanyi pop juga kadang nyanyi lagu daerah gitu. Iya. Dan pada akhirnya membawa lu tuh musik membawa lu jadi nyanyi-nyanyi di wedding katanya. Iya, kan. benar. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Apakah ada keluarga lo yang
apa wedding organizer gitu? Kalau aku sih sebenarnya karena suka nyanyi kan dari kecil ya. Terus akhirnya teman-teman aku di sana gitu, kayak orang-orang sana juga sebenarnya bisa dibilang senior aku gitu. Itu tuh notice aku semenjak aku tuh SMP deh, kalau nggak salah aku pernah ikut salah satu event juga waktu itu. Event kalau nggak salah tuh namanya duta wisata gitulah. Terus salah satu bakat aku kan ya aku tampilkan menyanyi gitu. Terus dilihat dari sana, akhirnya diajak tuh ikut-ikut reguleran gitu-gitu sampai akhirnya aku jadi wedding singer dari SMP. Gitu. Jadi udah menyentuh industri ya, industri musik udah dibayar gitu dari zaman SMP. Gitu. Terus pada akhirnya mulai tuh ya ikut-ikut jadi kayak bounty hunter gitulah, ya kan, termasuk ikut salah satu ajang pencarian bakat musik terbesar di Indonesia. Itu gimana tuh ceritanya? Kabarnya cuma pengen bahagiain nyokap tuh gimana? Jadi aku tuh memang ikut sebenarnya bukan dari paksaan orang tua ya, tapi memang support orang tua aku tuh memang sangat-sangat besar gitu dari dulu. Kayak aku tuh mau jadi apa tuh sebenarnya disupport. Cuma kalau jadi penyanyi mungkin supportnya double kali ya. Gitu, kayak dari keluarga, dari nenek kakek semuanya gitu. Kayak support banget. Akhirnya aku tuh juga kan terpancing ya dari situ, kayak adrenalin tuh mulai kayak wah aku kayaknya harus bisa nih gitu kan. Banggain keluarga, banggain ortu gitu. Mau ikut dari special season, tapi waktu itu aku mikirnya kayaknya sekolah dulu deh diselesain gitu kan. Jadi kayak prioritas akhirnya, lo masih akhirnya ikutlah di season 12 kemarin gitu. Pas banget aku lulus SMA. Ikut iseng-iseng, terus akhirnya aku mikirnya sih kayak ya paling mentok-mentok sampai juri artis lah ya gitu lolosnya. Tahu-taunya jadi ke top 5 gitu. Tapi kan sebetulnya sebelum lo masuk tuh ke Indonesian Idol, lo kan sudah merilis karya secara mandiri kan. Terus gimana tuh? Ada perubahan nggak saat kemudian masuk ajang pencarian bakat dan dipinang oleh Hits Record gitu sebagai label yang menaungi lo saat ini gitu? Ada perbedaan nggak tuh kerja sendiri dengan kerja di wah ternyata diurusin nih begini nih gitu segala macam? Ada banget sih, jauh banget sih perbedaannya, karena kayak dari segi karya gitu-gitu ya. Aku tuh kan waktu setelah lulus ya, bisa dibilang lulus Idol, itu tuh sempat ditunggu-tunggu alhamdulillah sama audiens gitu. Kayak Syar kapan nih ngeluarin karya gitu, kita pengen ngelihat karya kamu dong yang baru gitu. Nah kebetulan aku udah pernah rilis karya sebelum aku ikut Idol. Akhirnya lagu rahasia itu tuh setiap aku off air dan nyanyi ada event gitu-gitu tuh orang jadi hafal gitu loh. Jadi kayak bener-bener jauh banget perbedaannya. Terus juga kayak adanya Hits Record, adanya label aku sekarang tuh juga menurut aku memudahkan aku untuk memasuki pasar industri musik sih. Gitu. Jadi kayak dipandu lah ya. Iya benar. Dan di bawah naungan record label lu sudah merilis 2 single, ya kan? Yang satu nih benar-benar viral juga tuh di media sosial lah ya. Ada Kasar dan yang teranyar itu ada ini agak unik judulnya, Mengheningkan Cinta. Kita bakal bahas mengenai itu, tapi kita mesti jeda dulu. Jadi tetap stay di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Tampar aku sekuatmu, lukai hatiku sesukamu. Mungkin dengan begitu ku akan cepat membencimu. Ku takkan pernah membalasmu, tak sampai hatiku lakukan itu. Namun yang perlu kau tahu, ku menyesal telah mencintai dirimu. Langsung ngena gitu. Itu tuh jadi hook yang apa ya? Sekarang kan era media sosial ya. 15 detik di TikTok atau 15 detik di story gitu. Dan yang barusan itu tuh kayak mewakili aja gitu perasaan
Pengen nampol orang ya. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Pada akhirnya dapet lagu itu Iya. untuk lo bawain. Itu emang dipilihin label Iya. atau mungkin lo ada keterlibatan juga di situ untuk pemilihan lagu? Jadi aku tuh selalu berpikir kayak setiap mau ngeluarin karya tuh pasti kan harus jatuh cinta dulu sama lagunya gitu. Setiap liriknya, notasinya gitu-gitu. Jadi waktu itu tuh aku dikasih beberapa opsi sebenarnya. Ya. Beberapa opsi lagu dari Hits Record. Terus habis itu aku dengerin satu persatu dan nyantolnya sih ke Kasar ini karena kebetulan juga aku mikirnya kayaknya bakalan relate deh sama orang-orang karena kan banyaknya sekarang kayak korban KDRT gitu bisa dibilang, terus juga kayak toxic relationship. Iya, gitu toxic lah. relationship, terus kayak udah berkorban, udah mati-matian, udah cinta banget sama pasangannya tapi ternyata pasangannya ya kasar lah gitu-gitu. Akhirnya aku kayaknya menarik nih Kasar. Aku belum pernah mendengar tema yang segitu eksplisitnya gitu ya bisa dibilang. Akhirnya aku pilihlah Kasar ini gitu. Jadi single pertama aku setelah aku lulus di Indonesian Idol. Iya, untuk kayak di semua karya ya, kalau untuk film mungkin gitu, seni peran itu kan membawakan sebuah peran gitu, sama juga sebagai penyanyi membawakan sebuah karya. Itu kan kayak harus menjiwai apa segala macam. Iya, benar. Dan semoga lu tidak tidak punya pengalaman batin yang ada di lagu itu, karena lu tuh membawakannya tuh dengan apa ya? Dengan kayak lu tuh udah pernah ngerasain pengalaman itu gitu loh. Jadi kayak relate gitu sama orang yang denger tuh. Iya. Iya kan? Itu tuh lu didirect oleh seseorang kah saat menyanyikan itu? Iya. Ini lo suara lo mesti di sini, penekanan di sini gitu. Jadi fun fact-nya lagu ini tuh, lagu Kasar ini di take-nya waktu itu 2 kali. Oke. Dengan 2 vokal director yang berbeda. Pertama sama Om Irfnat. Oke. Irfan. Penyanyi siapa? Om Irfnat lah ya. Iya. Semua orang tahu itu dia. Iya. Terus yang kedua itu sama Kak Dini. Kak siapa? Aku lupa namanya. Bukan Barsana, bukan? Bukan, Kak Dini. Kan udah lama ya, mohon maaf. Iya. Ya 2 kali lah. Iyalah, waktu itu. Nanti di bawah sini ya guys, nama vokal director aku. Itu jadi 2 kali. Terus akhirnya disatukanlah 2 recording itu gitu menjadi satu kesatuan gitu lah ya. Itu gimana dan tuh menjadilah prosesnya? satu emosi. Enggak, prosesnya gimana? Apakah ini baru pertama yang take ini? Prosesnya gitu, di hari yang berbeda dan dijahit. Jadi kayak disatuin satunya gimana ya waktu itu tuh pokoknya kayak didengerin dua-duanya terus kayak mungkin di bagian refnya tuh emosinya lebih dapat yang ini, terus di bagian verse-nya lebih dapat yang ini, akhirnya disatuin. Oh wow. Gitu. Jadi kayak di-combine aja lah gitu. Diambil sisi terbaiknya, combine dan dapatlah itu tuh kan. Yang sekarang versi digitalnya udah bisa kalian denger di seluruh digital platform. Coba dengerin deh. Meskipun lo gak mengalami gitu, dan semoga tidak pernah mengalami gitu. Bisa jadi pelajaran juga buat orang-orang gitu. Kayak berasa gitu pengen nampol orang. Dan itu dirilis dengan konsep yang agak unik juga. Karena selain lo format audio dengan vokal, lo juga merilis dengan cuma musiknya aja gitu, instrumental. Iya, instrumental. Itu gimana tuh? Apakah emang sengaja biar setelah dengerin lagu nempel di kepala terus diputerin lagu musiknya doang? Musiknya. Gitu kan? Terus akhirnya pada ikut nyanyi atau gimana tuh? Bisa sih, jadi instrumentalnya tuh sempat kayak banyak juga yang pakai gitu di Instagram, di sosial media lah, TikTok juga gitu-gitu. Oh, jadi back sound story. Back sound story gitu, atau mungkin back sound mereka lagi ngonten apa gitu. Salah satunya aku juga sering make itu. Terus juga mungkin bisa jadi background musik buat karaokean teman-teman juga gitu. Dan bisa didengerin kayak kalau misalkan lagi pengen ngedengerin musiknya aja juga ya dengerin instrumentalnya gitu sih. Dan ide itu muncul dari siapa? Dari teman-teman di label? Dari teman-teman label. Karena jujur itu work sih. Itu bekerja dengan baik gitu. Karena setelah dengerin nempel di kepala,
setelah itu dikasih musiknya doang kan, mau nggak mau kita humming ya. Iya. Mau nggak mau pada akhirnya ngapalin liriknya dan wah itu jadi strategi promosi yang bagus biar banget. nyantol juga sih ya Iya orang-orang. kan. Dan yang kayak gitu ya, kayak konsep seperti itu dilakukan lagi di single terbaru lo. Iya. Kan yang judulnya tadi gue bilang unik. Mengheningkan cinta. Ya kan. Kita bakalan bahas mengenai mengheningkan cinta. Bukan gue salah ngomong. Tapi kita mesti jeda. Jadi Music Lovers tetap stay di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Nah, Music Lovers, yang barusan adalah video klip dari single terbaru berjudul Mengheningkan Cinta. Tuh ribet tau judulnya tuh. Unik banget sih, Mengheningkan Cinta. Bukan Bisa mengheningkan disingkat cipta kali ya. Mecin. Wes mecin. Ya kan? Bener-bener tuh ya liriknya nyebelin sih coy. Karena itu racun tau gak sih. Jadi langsung nempel di kepala gimana gitu. Dan ini juga kayak gue sih bisa nebak ini TikTokable banget. Jadi gue rasa kenaik juga tuh di media sosial gitu. Bakal jadi theme song banyak orang. Bisa gak di elaborate mengenai karya ini? Kabarnya lu kan menyisipkan sedikit banyak lah ya di lirik lagu ini gitu. Diceritain dong. Jadi lagu Mengheningkan Cinta ini sebenarnya udah dikemas lah ya. Dikemas sama Kak Bianca Nelwan dan juga Kak Dimas Wibisana. Bianca Dimas. Kak Bianca Dimas. Jadi waktu itu udah diciptain duluan sama mereka. Tapi akhirnya aku dan label tuh kayak diskusi, kayaknya aku pengen workshop bareng deh sama mereka gitu kan. Dan A&R aku juga kebetulan Mas Efri suruh aku buat, iya deh kayaknya kamu harus workshop Syar gitu, biar kamu juga belajar dari mereka gitu, cara nyiptain karya, sebuah karya itu gimana gitu. Akhirnya aku workshop bareng lah sama Kak Bianca Dimas ini gitu. Dan kita bahas tentang si Mengheningkan Cinta ini. Terus mereka nanya kayak, kamu pengennya lagu ini tuh maknanya seperti apa gitu, dan pengen dibawa ke arah mana gitu. Terus aku kayak waktu itu tuh ngasih opini aku tentang lagu Mengheningkan Cinta ini kalau gak salah. Terus ngasih, ternyata opini aku tuh berbeda sama mereka ternyata. Point of view-nya ternyata berbeda. Tapi mereka pun setelah mendengar opini aku kayaknya kok tapi bisa ya Syar gitu dibawa ke sana juga. Akhirnya kita kemas ulang lah lagu Mengheningkan Cinta ini gitu, dan ada beberapa lirik yang aku ganti juga gitu. Oh iya. Tapi memang sebuah karya kan memang interpretasi masing-masing kan. Bisa juga ini lagu tentang ketuhanan, bisa kita anggapnya tentang cinta dan sebaliknya. Padahal tentang cinta tapi kita juga bisa pengertiannya yang cinta yang universal gitu. Kalau dari lu sendiri mengenai lagu ini kan tak sengaja membuatmu jadi apa? Jadi yang paling ku cinta. Jadi paling ku cinta gitu-gitu. Tuh kalau perspektif lo itu lagu tentang apa sih? Jadi lagu ini tuh waktu itu ya, aku bilangnya ke Kak Bianca dan Kak Dimas, kayaknya lagu ini tuh tentang, setelah lagu yang kasar tadi ya, kayak bisa jadi penutup yang manis gitu loh buat si kasar tadi gitu. Kayak setelah gitu dikasarin apa segala macam tuh kita menutupnya dengan manis, dengan mengheningkan cinta. Jadi kayak aku tuh sebenarnya udah capek gitu loh, jatuh cinta, udah capek kayak ketemu orang baru lagi, kenal orang baru lagi. Tapi sering berjalannya waktu, ada seseorang yang datang secara nggak sengaja tuh, dia datang tapi aku tuh nggak sengaja tiba-tiba jatuh cinta sama orang ini gitu. Kok kayaknya orang ini tuh bisa ngebuat aku nyaman gitu. Orang ini tuh bisa ngebuat aku bahagia sekaligus. Tapi sekaligus aku tuh menemukan kecewanya juga di dia gitu. Jadi kayak kecewa dan bahagia tuh seimbang ada di dia gitu. Tapi aku pengen orang ini tuh jadi yang terakhir di hidup aku gitu. Sehingga aku menerima semuanya, aku menerima semua cinta, semua kecewanya, dan aku memilih untuk menutupnya dengan mengheningkan cinta gitu. Jadi tanpa sengaja juga tuh ya untuk menjadikan karya ini berkesinambungan dengan karya sebelumnya. Menarik sih, menarik. Gitu. Dan untuk video klipnya sendiri itu digarapnya berapa lama? Kalau itu sih sebenarnya sehari sih. Oh iya. Iya. Berarti dimudahkan semua tuh ya prosesnya. Jadi tuh. Kayak
sama sih kasar juga sehari full gitu ya kalau buat brainstorming dan lain-lainnya sih ya butuh waktu beberapa minggu sih waktu itu. Lu terlibat juga berarti kan? Iya. Untuk ngasih konsep lah, kalau konsep- mewarnai ide untuk eksekusi. Kalau konsep sih dari direkturnya, dari Koyopi YGP Film. Gitu, jadi kayak konsepnya dan segala macamnya dari Koyopi, terus kita brainstorming bareng lah sama label juga waktu itu. Kalau yang mengheningkan cinta ini tuh konsepnya dari Koyopi, tapi ya dibikin simple sih, dan aku nggak terlalu banyak kayak pengennya ini dan itu. Paling yang kasar kemarin sih yang banyak diskusi bareng gitu. Kalau yang mengheningkan cinta ini lebih pengennya simple aja gitu. Jadi semuanya dari mungkin ya kan, yang penting bisa Koyopi. menyampaikan visualisasi. Benar. Dari lirik lagunya kan gitu. Yang penting kan. kayak manis aja gitu dilihatnya. Ini jadi rilisan terbaru lo kan ya. Iya. Itu rencananya apakah 3 single sebelumnya yang sudah lu rilis akan bermuara pada EP atau album gitu? Semoga ya gitu. Kita mendoakan yang terbaik saja. Tapi sepertinya Semoga- tidak dalam waktu dekat ini berarti. Iya sih, Oke. belum ada rencana, tapi semoga yang terbaik lah ya ke depannya. Iya. Jadi sementara ini fokus berpromosi single-single terbaru Iya, lo itu, betul. ya kan? Nah, panggungan deh. Kalau panggungan terdekat ada di mana kira-kira? Kalau panggung ya? Siapa tahu musik lovers ada yang mau nyamperin lo gitu. Boleh. Kalau akhir bulan ini sih sebenarnya private Event. intimate event. Kalau dalam waktu dekat mungkin di bulan Juni ada playlist festival sih, bareng playlist. teman-teman juga. Bandung ya kalau nggak salah, playlist live. Kalau yang Bandung aku nggak ikut. Ada di Solo kalau nggak salah, terus Semarang, terus Surabaya dan Tangerang. Itu sih dalam waktu dekat di bulan Juni. Itu yang terdekat dan yang terupdate, ya Iya. kan? Jadi bisa jadi sebetulnya banyak agenda, ya kan? Tapi mungkin belum disampaikan ke lu dari manajer. Mungkin buat ceki-ceki gitu jadwal terbaru lu atau karya-karya terbaru lu mungkin bisa di media sosial lu kali. Benar. Boleh pantengin Instagram aku aja teman-teman semuanya di @charlamar, sama sih TikTok juga. Biasanya aku update keseharian aku ya di sosial media sih kebanyakan gitu. Siap. Thank you so much. Terima kasih kembali. Gue happy banget sih kehadiran lu ya. Terima kasih. Kita bakalan ketemu lagi di tempat yang lebih Amin, tinggi, amin. Gue yakin lo potensial soalnya. Amin, Akan terima jadi kasih. sesuatu banget sih nanti. Thank you so much sekali lagi. Yap. Sukses buat rencana-rencana dan agenda kedepannya. Amin. So musik lovers tetap stay di sini di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.